Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Parwanti, kelas 3F, NIM 211168. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan tugas UTS mata kuliah Psikologi Belajar PAI. Langsung saja, materi pendidikan agama, pendidikan akidah, pendidikan akhlak dan moral, dan pendidikan ibadah. Pendidikan akidah adalah proses membimbing dan mengarahkan fitrah yang ada pada anak atau proses pembinaan dan menetapkan kepercayaan dalam diri seseorang sehingga akan tumbuh kepercayaan dan keyakinan lurus yang tertanam kuat dalam hati sebagai pegangan dan landasan hidup. Kita harus menanamkan pendidikan akidah dalam diri anak. Pendidikan akidah yang dikenal sebagai rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kita mengajarkan kepada anak untuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah mengandung makna kepercayaan dan meyakini akan sifat-sifatnya yang sempurna. Dasar-dasar kepercayaan ini digarisnya melalui Rasulnya, baik langsung dengan wahyu atau sabda Rasul. Nah, kita sebagai orang tua atau pendidik, kita harus menanamkan jiwa beriman kepada Allah supaya anak tersebut mengenal atau mengetahui dari mana asalnya dan siapa yang menciptakannya, yaitu Allah. Yang kedua, kita mengajarkan kepada anak untuk beriman kepada malaikat. Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Mereka disucikan dari kesyahwatan hayawaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan hawa nafsu, terjauh dari perbuatan dosa dan salah. Jadi seorang anak harus beriman kepada malaikat karena ialah ciptaan Allah yang mempunyai cahaya atau nur dan disucikan dari kesyahwatan, terhindar dari hawa nafsu dan perbuatan dosa. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah dengan mempercayai bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasul untuk menjadi pedoman dan pegangan hidup agar menjadi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan kita sebagai orang tua atau pendidik, kita harus mengajarkan anak kita untuk belajar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman dan pegangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang keempat, mengajarkan kepada anak untuk beriman kepada Rasul Allah. Rasul Allah dengan mempercayai bahwa Allah telah mengirimkan utusan-utusannya yang membawa wahyu ilahi untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Dan kita sebagai orang tua atau pendidik wajib mengajarkan anak untuk beriman kepada Rasul karena Rasul atau Nabi adalah utusan yang membawa wahyu ilahi untuk manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang kelima, mengajarkan kepada anak untuk beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir dengan mempercayai bahwa semua kehidupan di dunia akan berakhir. Masa ini disebut dengan hari kiamat. Makhluk hidup akan mati, bumi pun akan berganti bukannya bumi atau langit yang sekarang. Disitulah di seluruh makhluk hidup akan dibangkitkan, yakni dihidupkan kembali setelah mati. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak untuk mempercayai akan adanya hari kiamat kepada anak. Maka dari itu kita mengajarkan kepada anak banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, misalnya sholat. Yang keenam, mengajarkan kepada anak untuk beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar mempercayai bahwa Allah itulah yang menjadikan semua makhluknya dengan kodrat, irodat, dan hidayahnya. Kata qada bisa diartikan sebagai suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, atau diartikan juga sebagai segala sesuatu hal yang akan terjadi sesuatu saat nantinya dan berkaitan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sementara qadar, menurut bahasa diartikan sebagai suatu ketetapan, perintah, hukum, pemberitahuan, penciptaan, dan juga kehendak. Maka kita harus menanamkan kepada anak supaya beriman kepada qada dan qadar. Akhlak dan moral. Adapun materi pendidikan akhlak yang dapat kita ketahui tentang di dalam kisah Luqman Al-Hakim. Materi yang dimaksud di sini adalah segala nilai yang terkandung dalam kisah tersebut yang berhubungan erat dengan akhlak yang mencakup ajaran akhlak yang diberikan Tuhan, juga akhlak yang disampaikan Luqman Al-Hakim. Akhlak adalah sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Nilai-nilai moral itu seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, larangan mencuri, berzina, membunuh, minum minuman keras, dan berjudi. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Mendidik anak untuk beribadah. Kita sebagai orang tua atau pendidik, kita harus membiasakan anak atau melatih untuk sholat, mengajari membaca Al-Quran, dan melatih atau membiasakan untuk berpuasa. Jika dikenalkan sejak dini dan sedikit demi sedikit dibiasakan dalam diri anak, maka kelak mereka tumbuh menjadi insan-insan yang bertakwa. Baiklah, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.